kita akan bersaat teduh sejenak.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan namanya. Mari sebelum kita ibadah bersama-sama kita beri salam kanan kiri kita. Katakan salam damai, salam kasih, salam berkat. Tuhan menyertai kita semuanya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan boleh angkat tangan. Berikan tepuk tangan yang termanis buat Allah kita yang luar biasa. Dia yang selalu mengenyangkan Bapak Ibu dan saya dengan kebaikannya. Dan bersyukur pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati ibadah perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita bawa korban pujian kita di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa
kami bersama seluruh umat-Mu. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu, ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab punya-Mulah keagungan, kehormatan, dan kejayaan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap membawa korban pujian kami di hadapan Engkau. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melewati seminggu ini Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama datang menyembah Engkau di rumah-Mu. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih, Engkau yang selalu menyatakan kebaikan-Mu, Engkau yang selalu mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Kami sungguh bangga punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap menyembah Allah yang Maha Tinggi. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Bapak Ibu boleh ya sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Sebab ada mujizat di dalam darah anak domba Allah. Haleluya. Ada dari saya tentang perjamuan kudus Bapak Ibu. Di mana setahun yang lalu sudah ada 1 tahun tulang ekor saya sakit. Di doa pagi raya sudah saya saksikan. Dan tidak saya rasakan Bapak Ibu. Saya ingat setelah setahun berjalan saya ingat bahwa di dalam darah domba Allah, dalam perjamuan suci itu masih ada kuasa. Dan Bapak Ibu, kita tahu ya kalau tulang ekor sakit itu kan efeknya bisa kemana-mana. Tapi saya percaya dengan iman
dengan darah domba Allah melalui perjamuan kudus, saya pasti sembuh. Benar Bapak Ibu, setelah setahun berjalan, perjamuan kudus itu saya bawa pulang. Saya oleskan, maaf, di bokong saya. Saya oleskan darah Yesus menyembuhkan sakit tulang ekor saya. Sebenarnya saya malu untuk menceritakan, tapi saya sudah bernasar sama Tuhan. Kalau sembuh saya mau kesaksian. Bapak Ibu benar, ketika saya oleskan dengan iman, kamu sembuh, Susi kamu sembuh, dan kamu bisa melayani lagi, kamu sembuh. Benar Bapak Ibu, yang biasanya kalau saya duduk itu enggak tenang, bisa miring kanan, miring kiri, ya enggak jenak. Intinya enggak jenak kalau duduk ya. Sakit saya rasakan, cuman saya mencoba untuk diam, saya untuk menutupinya. Dan puji Tuhan, perjamuan kudus itu, darah Yesus itu, mujizat, ada mujizat di dalamnya, amin. Bapak Ibu yang sakit, jangan takut untuk mengoleskan dan percaya dengan iman. Darah Yesus menyembuhkan, amin. Saya rindu menyanyikan lagu pujian ini berulang kali. Dengan iman kita menyanyikan pujian ini. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba terus menyembah Tuhan. Kemenangan masih tetap terjadi. Mujizat masih tetap terjadi. Bersama Yesus kemenangan itu terjadi. Haleluya. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus.
tempat ini dan menjamah setiap kami. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Sejenak kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu pujian yang luar biasa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau beri
Ya Tuhan, kami mau terus memandang kepada salib Tuhan. Kami mau menjadi pengikut Kristus, menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Dan kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang suci, yang kudus dan berkenan kepadamu. Tuhan, lawatlah kami di dalam ibadah ini. Siapkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Dan biarlah kebangunan rohani hidup kami yang semakin mengasihi Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Kami mau mengikut Tuhan, memikul salib yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami pikul. Kami mau menyangkal diri. Kami mau mengikut Tuhan. Dan berkatilah kami, kuatkanlah kami, hiburkanlah kami dengan kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Bukalah hati dan pikiran kami semua. Celikkanlah hati kami dengan kebenaran milik-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan ya. Kita memperingati hari kemerdekaan. Maka tema daripada bulan ini adalah kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan orang-orang Kristen. Kemerdekaan murid-murid Kristus. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah The Truth Will Set You Free, ya. Kebenaran akan memerdekakanmu. Mari saya ajak bersama-sama membuka di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. LAI sudah menerjemahkan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, the truth, akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari Bapamu, itulah yang kamu perbuat." Beberapa bulan yang lalu, banyak orang
menaruh perhatian terhadap sebuah kasus yang diperdebatkan sangat ramai di pengadilan. Pensiunan polisi, pensiunan pejabat yang pernah menjadi pengawas polisi, ahli hukum, ahli psikologi forensik, ahli yang bisa membaca bahasa tubuh, ramai berdebat, menyampaikan pendapatnya di media sosial, di televisi, di surat kabar, dan di platform media sosial lainnya. Kasusnya apa? Mengapa begitu banyak diperdebatkan dan ramai diperdebatkan? Kasusnya seorang tukang bangunan dituduh sebagai inisiator yang punya ide untuk membunuh sepasang sejoli di kota Cirebon. Polisi menangkap, menuduhnya dengan beberapa alat bukti tentang pembunuhan tersebut. Banyak pengacara membela si tukang bangunan itu. Bahkan kasusnya difilmkan. Di pengadilan digelar perkara ini. Hakimnya objektif, pintar, punya kemampuan untuk menganalisis, tidak mau disuap. Hakimnya mempelajari bukti-bukti yang akurat, kemudian dibuat keputusan. Si tukang bangunan ini tidak bersalah, polisi salah tangkap, main tuduh saja. Polisi tidak menggunakan metode yang disebut di dalam bahasa Inggrisnya scientific crime investigation. Investigasi penyelidikan kejahatan secara ilmiah. Tidak boleh ambil orang lalu dipenjarakan, dituduh macam-macam. Itu tidak melalui prosedur scientific crime investigation. Kebenaran akhirnya memerdekakan si tukang bangunan ini. Si tukang bangunan ini dilepaskan, dibebaskan walaupun sempat mendekam di dalam penjara. Tetapi polisi salah tangkap, ngawur, ambil data-data seenaknya sendiri. Dan akhirnya pengadilan memutuskan si tukang bangunan itu menjadi orang yang merdeka, yang bebas. Inilah yang namanya kebenaran memerdekakan. Ya. Kebenaran membuat kelepasan. The truth set him free. Kebenaran sudah memerdekakan dia. Kebenaran sudah membebaskan. Tuhan Yesus juga menyatakan tentang kebenaran. Kebenaran yang membebaskan seluruh ras manusia. Bukan hanya satu manusia saja seperti tukang bangunan itu. Tetapi kebenaran Tuhan Yesus membebaskan semua ras manusia. Ras manusia siapapun dia latar belakangnya. Dari etnis apapun. Dari latar belakang sosial budaya manapun juga, semua ras manusia ini
telah dibelenggu oleh dosa-dosa melawan Allah dan sesama. Tapi Yesus menyatakan kebenaran. Yesus sanggup membebaskan ras manusia dari belenggu dosa. Yesus berkata, I tell you the truth. Aku mengatakan kepadamu kebenaran. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kalau manusia di bawah scientific crime investigation daripada Allah, pandangan mata Allah, sorot mata Allah yang begitu tajam, memeriksa hatimu satu persatu, memeriksa hidup saya, latar belakang saya sampai sekarang ini. Kalau Tuhan menggunakan scientific crime investigation, begitu telitinya dia, begitu akuratnya dia, kita akan dilihat hidup kita mulai dari kecil sampai sekarang. Berapa kali kita menyakiti orang tua kita? Berapa kali kita membuat anak-anak kita kecewa sama orang tua? Berapa kali pasangan kita merasa tidak dibangun oleh kata-kata kita? Berapa kali di dalam hati kita ini melawan Allah? Hidup kita bertentangan dengan Dia, dengan perintahnya, dengan firman-Nya. Kalau Tuhan menggunakan investigasi ini, tidak ada seorang pun dari kita yang lepas daripada sorot matanya yang tajam, yang sampai bisa memeriksa kedalaman hati kita, sampai latar belakang kita, semuanya terbuka di hadapan kita. Semuanya terbuka, Tuhan mengetahuinya semua. Inilah yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Dia tahu mengenai hidup kita secara detail. Bapak, Ibu, saudara sekalian, perikop yang kita baca ini dilatar belakangi oleh kisah seorang perempuan yang berzinah. Pagi-pagi ahli Taurat sama orang-orang Farisi sudah nyeret seorang perempuan yang berzinah. Aneh ya, berzinah itu tidak pernah seorang diri. Berzinah itu pasti ada pasangannya. Tapi ahli Taurat sama orang Farisi menyeret perempuan itu di hadapan Yesus, di hadapan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang berzinah dengan batu. Yesus, bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Yesus cuma menunduk lalu menulis, tidak jelas apa yang dia tulis. Lalu mereka bertanya, Yesus bagaimana pendapatmu? Yesus mengatakan begini, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu sifatnya manusia. Kalau suruh menghakimi orang, wah cepat sekali. Kalau suruh melihat kesalahan orang, bisa detail sekali. Ini kekeliruannya di sini. Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu.
Lalu satu persatu ngacir pergi, meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Yesus berkata, pergilah kepada perempuan itu. Pergilah. Dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini disebut sebagai dalam bahasa Yunaninya aletheia. Aletheia. Aletheia itu adalah kebenaran yang tadinya tersembunyi, yang tadinya ada di dalam kotak Pandora, yang tadinya ada di sisi yang lain. Sekarang aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran yang disingkapkan. Kebenaran yang tadinya misteri, yang tadinya tidak diketahui, sekarang disingkapkan. Apakah kebenaran itu? Kebenaran itu adalah bahwa Yesus Kristus, Dia berkuasa mengampuni dosa. Siapa nabi-nabi yang bisa mengampuni dosa? Siapa orang-orang saleh yang bisa mengampuni dosa? Siapa orang-orang suci sepanjang zaman yang bisa mengampuni dosa? Musa tidak bisa, Abraham tidak bisa. Rasul-rasul tidak bisa. Cuma Dia yang mati di kayu salib dan yang sudah bangkit itu. Dia saja yang bisa mengampuni dosa kita. Dosa-dosa seluruh ras manusia. Jadi kebenaran ini disingkapkan. Ini namanya aletheia. Aletheia, aku memberikan kepadamu. Aletheia, engkau yang datang kepada Kristus Yesus. Tidak peduli latar belakangmu seperti apa. Betapa bobroknya hidupmu di masa lalu. Betapa gelapnya hidupmu di masa yang lalu. Tetapi kalau engkau datang kepada salib itu, maka Kristus memerdekakanmu. Kristus melepaskanmu dari belenggu-belenggu dosa. Siapa yang dapat melepaskan kita? Manusia sebelum aletheia itu muncul. Siapa yang bisa menjadikan hati nurani kita tidak tertuduh orang kalau melakukan kejahatan? Orang kalau menyakiti sesamanya, hati nuraninya tertuduh terus, dikejar. Sama seperti Kain yang membunuh adiknya Habil. Kain, mengapa kamu bunuh adikmu? Darahnya Habil mengejar Kain terus. Orang kalau jahat sama sesamanya, dikejar terus. Hati nuraninya dituduh terus. Orang kalau tidak benar, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidupnya kacau balau, dia dikejar terus. Siapa yang dapat melepaskan ini? Orang-orang seperti ini adalah seperti orang yang masuk ke dalam sebuah penjara. Penjaranya beruji sangat kuat. Situasi penjara itu sangat gelap. Udara di dalam penjara itu sangat pengap. Yang bisa membukakan siapa? Yang bisa membukakan itu adalah yang punya kunci. Dibukakan pintu dari jeruji penjara itu, baru tawanan-tawanan ini bisa keluar. Siapa yang punya kunci itu? Tidak ada satupun yang punya kunci untuk membebaskan penjara di dalam hidup manusia yang terbelenggu oleh dosa, kecuali hanya yang memegang kunci kebenaran itu. Kunci kebenaran itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dia adalah sang kebenaran itu. Dia adalah aletheia.
Aletheia, kebenaran yang disingkapkan di dalam sejarah umat manusia. Orang-orang yang hidupnya terbelenggu di dalam dosa-dosa, seperti masuk ke sebuah taman yang isinya labirin. Itu ada rongga-rongganya. Lewat jalan ini salah, lewat jalan itu keliru. Mau cari jalan keluar, tidak dapat. Karena saluran satunya terhubung satu sama lain, saling mengunci satu sama lain di labirin yang berliku-liku itu. Siapa yang dapat membebaskan? Yesus menyatakan kebenaran Bapa. Bapa penuh kasih. Bapa mau menyelamatkan kita semua. Bapa mengutus Sang Putra di dalam kuasa Roh Kudus untuk menyambut kita kembali, sama seperti seorang anak bungsu yang meminta warisan separuh dari bapaknya, lalu pergi ke kota yang lain, jauh dari kampung halamannya. Lalu si bungsu foya-foya, makan, minum, pergi ke pelacuran. Akhirnya tidak pinter, uangnya habis, hartanya habis, kerja di peternakan babi. Makanan belum datang, sudah lapar, mau makan babi. Dia teringat bapaknya itu kaya raya sekali, bapaknya itu terhormat. Lalu dia memutuskan, aku mau pulang ke rumah Bapak. Biar aku jadi hamba, jadi budak, aku mau pulang ke rumah Bapak. Dan dia putuskan untuk pulang. Waktu bapaknya lihat anaknya yang durhaka itu, lalu bapaknya menyambut, memeluknya, mengenakan jubah yang bagus, memberikan cincin sepatu. Dia bilang kepada karyawan-karyawannya, buat pesta, potong domba. Hari ini anakku yang hilang itu sudah kembali. Itulah kemerdekaan. Kemerdekaan yang dikerjakan oleh Kristus. Orang-orang yang mau kembali ke rumah Bapa. Terbuka lebar-lebar. Inilah kebenaran yang mau dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kebenaran ini, kebenaran yang memerdekakan. Maka kitab suci berkata seperti ini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Orang-orang yang mau kembali ke rumah Bapa, Bapa membuka tangannya lebar-lebar. Ia akan memeluknya, ia akan memberi kemerdekaan melalui anaknya yang tunggal dan kuasa Roh Kudus. Bapa menerima dengan sukacita. Bapa ingin supaya manusia kembali kepadanya. Maka Yesus berkata, orang-orang yang mau kembali kepada Bapa, yang mau menerima firman-Nya akan disebut sebagai murid-murid. Bukan saja murid-murid, tetapi akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan lagi hamba. Kalau hamba budak itu kerja di sebuah rumah, makanya dijatah. Disuruh melakukan pekerjaan yang sulit, yang berat. Bahkan melewati, karena tugasnya banyak. Hak-haknya tidak diperhitungkan. Itu hamba, itu budak. Tetapi Yesus berkata, kalau the truth set you free,
Kalau kebenaran memerdekakan kamu, kamu tidak lagi menjadi hamba. Tidak lagi menjadi budak. Budak dirimu sendiri, hamba dunia ini, budak daripada roh-roh yang jahat. Tidak, tetapi menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang merdeka, biarpun nenek moyang kita ini penyembah berhala. Tapi sejak kita dikasihi oleh Tuhan, dipanggil dan dipilihnya, kutuk dari nenek moyang itu dipotong. Lalu berkat disambungkan sampai generasi selanjutnya. Tidak ada lagi belenggu yang menjadikan kita terus hidup susah dan terbelakang terus. Karena merdeka, namanya anak. Mau melakukan apa? Tinggal bilang sama bapaknya, sama seperti anak saya. Bilang kepada papa mamanya, "Pak, Ma, boleh enggak saya studi fashion, desain?" Boleh. Karena anak saya yang bungsu itu sangat suka yang praktis-praktis. Sedangkan anak saya yang sulung lebih suka yang teoritis. Karena dia suka membaca. Boleh enggak studi komunikasi, Pak, Ma? Enggak apa-apa, pergi. Namanya anak. Anak Allah itu anak-anak yang merdeka. Dia punya masa depan yang baru. Dia punya wawasan, dia punya mindset yang baru. Saya mau maju. Saya mau dagang ini, buat usaha ini. Saya mau maju berkembang. Mindsetnya baru, attitude-nya, sikapnya juga baru. Rajin, kerja keras. Tuhan, kalau aku rajin, kerja keras, beri saya hoki Tuhan. Keberuntunganmu, keberuntungan. Namanya merdeka. Kalau tidak merdeka apa? Males. Orang males itu tidak ada rezekinya. Orang males itu tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan. Gampang putus asa. Sedikit-sedikit menyerah. Give up katanya, saya menyerah, saya menyerah. Itu bukan anak-anak Allah yang merdeka. Anak-anak Allah yang merdeka, saya mau belajar, ini ada pengetahuan yang baru. Saya mau belajar ini, entah ilmu alam, entah teknik, entah membuat kue yang baru, entah cara mengembangkan bisnis yang baru. Saya mau belajar, saya anak-anak Allah, mindset saya, attitude saya, skill saya, keterampilan saya mau pacu terus menerus. Pengetahuan saya mau tambah terus. Itu anak-anak yang merdeka. Anak-anak yang merdeka itu pikirannya maju. Dari hari ke hari, berkati Tuhan. Berkati walaupun aku sudah masuk dalam pensiun, berkati. Supaya tetap bagaimana saya berkiprah. Ini my second career. Ini karir saya yang kedua, berkati Tuhan. Kemana saja aku pergi, ke kota-kota yang lain Tuhan. Aku adalah anak-anak yang merdeka. Anak-anak Allah yang hidup, Allah yang berjanji, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, Allah yang menjadikan tanganku ini berhasil. Harus punya mindset seperti itu. Harus menjadi anak-anak Allah yang merdeka. Yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jangan jadi pemalas. Jangan jadi orang gampang putus asa. Gampang menyerah. Tidak berdaya oleh karena situasi. Oke, bulan ini rugi enggak apa-apa. Bulan depan harus ada cara bagaimana saya mengatasi defisit ini. Cari keuntungan, berkati Tuhan. Saya tidak mau menyerah. Biarpun orang bilang ini resesi ekonomi, beri saya hikmat Tuhan. Yang kecil-kecil untung sedikit tidak apa-apa, kumpulkan. Tidak apa-apa.
Saya orang merdeka. Tuhan sudah memerdekakan saya. Saya punya masa depan. Anak-anak saya punya masa depan. Biarkan anak-anakmu merdeka. Ada orang tua yang suka menentukan karir anak-anaknya, ya, mendominasi, menguasai anak-anaknya. Harus begini, harus begitu. Biarkan mereka merdeka karena Kristus sudah memerdekakan anak-anak kita. Karena Kristus sudah menjadikan anak-anaknya juga sama seperti kita. Masukilah masa depan yang baru dengan kemerdekaan. Dan Tuhan sudah memberikan aletheia. Aletheia, kalau hidup kekal saja diberikan kepada kita, apalagi hidup sekarang ini. Besok kalau penghakiman datang, orang-orang percaya dikumpulkan, kamu tidak dihakimi lagi, kamu sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah. Aletheia sudah membebaskan kamu, sudah memerdekakan kamu. Kalau janji-janji kerajaan surga aja diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, apalagi hidup ini. Mengapa kita harus mengisi hidup ini dengan kemerdekaan, mindset yang baru, attitude yang baru, sikap yang baru, skill, keterampilan, keahlian, knowledge, pengetahuan yang sungguh-sungguh berkembang. Pelajari kecerdasan buatan. Pelajari teknologi apapun juga. Pelajari. Jadilah orang merdeka. Takut akan Tuhan. Karena kemerdekaan, the truth set you free. The truth, kebenaran memerdekakan kamu. Itulah Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Saya minta song leader singer untuk maju ke depan dan pemain musik kita menyanyikan Ini Hatiku Menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Song leader dan singer akan membantu. Ini hatiku menyembah hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin menyembahmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna,
minta majelis akan berdoa. Untuk kebenaran yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Karena kebenaran-Mu lah yang memerdekakan setiap hidup kami. Dan Engkaulah Yesus, kebenaran itu yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Dan Engkau memberikan kami hidup dan hidup yang berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biar Tuhan sendiri akan memeteraikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami terus boleh menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memasuki dan menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah itu juga boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Apakah ada yang belum mendapat roti dan anggur? Di atas apakah ada? Semua sudah menerima ya. Apakah di bawah ada yang belum menerima roti dan anggur? Iya, puji Tuhan sudah menerima semuanya. Mari kita persiapkan diri kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid. Dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Para majelis dan hamba Tuhan, saya minta maju ke depan. Dan jemaat boleh berdiri, yang tidak kuat berdiri bisa duduk saja, tidak apa-apa. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita angkat roti, salibnya, salibnya. Kita angkat roti dengan tangan kanan. Salibnya, salibnya, seramat mulia, dosaku disucikan
Bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang telah tercabik-cabik dan menderita oleh karena kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita. Dan perjamuan kudus ini adalah obat bagi kekekalan jiwa kita. Barang siapa di dalam Kristus, dia diselamatkan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Roti ini melambangkan tubuh Kristus. Dan kiranya kita dipersekutukan bersama-sama dengan Dia dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan di tangan kanan kita. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, taruh tangan kirimu ke bagian yang sakit. Karena Tuhan berjanji bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan. Tidak saja kesembuhan rohani, tapi kesembuhan dari kelemahan jasmani. Tempelkan tangan kirimu di bagian yang sakit. Lihatlah dengan mata iman kepada Kristus yang telah memerdekakan kita. Ini darahnya, darah anak domba Allah. Darah yang melebihi segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Darah yang mahal. Darah yang menyucikan dosa-dosa kita supaya tidak ada lagi yang menuduh hati nurani kita. Semua kebobrokan, kesalahan, kejahatan di masa lalu ketika kita mengaku dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk dan kita memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni dan Dia memerdekakan kita supaya kita punya hidup yang betul-betul merdeka di dalam Tuhan. Inilah darah anak domba Allah yang menyapu dosa-dosa dunia. Dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Ucapkanlah kidung pujian. Nyanyikanlah syukur. Bukalah mulutmu. Sembahlah Dia, anak domba Allah. Haleluya. Oh, kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Haleluya. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Sembuh. Sembuh. Pulih, sembuh. Tuhan mau melawat kita, melakukan kesembuhan, tanda-tanda yang ajaib
mujizat-mujizat yang besar. Kau yang sedang buntu jalanmu, kau yang sedang dalam pergumulan, Dia membebaskanmu, Dia memerdekakanmu, Dia menyembuhkanmu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Oh haleluya. Oh pujilah Tuhan. Terimalah kemerdekaan dari Tuhan. Oh haleluya. Oh pujilah Tuhan. Sembahlah Dia. Nyanyikanlah kidung pujian, hormat dan syukur kepadanya. Oh pujilah Dia. Oh pujilah Dia. Sembahlah namanya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh pujilah Dia. Agungkanlah namanya. Oh Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia Penebus, Dia memberikan kita kerajaan Allah. Haleluya, 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 haleluya. Setelah engkau menerima perjamuan suci, maka dengarlah perintah Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pasin. Ada beberapa warta yang kami tekankan di sini. Yang pertama, berita duka. Pulang ke rumah Bapak Ibu Daniel Tirtowati atau Kwikyanio, usia 62 tahun, istri dari Bapak Cici Sumitro. Alamat Perum Modern Hijau, Jatikulon, Gang 2. Meninggal hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Jenazah disemayamkan di ruang Dharma atau di Dharma Ruang C. Ibadah tutup peti Sabtu 3 Agustus 2024. Sudah kemarin ya. Ibadah penghiburan Minggu 4 Agustus 2024 jam 6 sore. Ibadah pemberangkatan hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 jam 8 pagi. Lalu yang kedua,
pulang ke rumah Bapak Ibu Tan Quinyo atau Ibu Reni Widowati dalam usia 54 tahun, istri dari Bapak Edi Mulyono. Alamat Perum Getas Pejaten. Meninggal hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Jenazah disemayamkan di Dharma di ruang B. Ibadah tutup peti Sabtu 3 Agustus 2024 jam 6 sore. Ibadah penghiburan Senin 5 Agustus 2024 jam 6 sore. Ibadah pemberangkatan hari Selasa 6 Agustus 2024 pada pukul 9 pagi. Berangkat ke pemakaman Darsalam pada pukul 10. Kemudian untuk Beston Pagi Raya. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu pada pukul 5 pagi. Kemudian untuk pemilihan majelis, kita saksikan dulu tayangannya. Petrus Suyatno Sutanto nomor 1. GAKU berfungsi gereja persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Shalom, nama saya Agus Suhianto, nomor urut 2. GAKU melayani dengan kasih. Shalom, saya Muji Hartono, nomor urut 3. GAKU semakin serupa Kristus. Saya Budi Santoso, nomor urut 4. GIAKU terus berkarya dan melayani dengan kasih. Terima kasih. Shalom, saya Beni Jaburianto, nomor 5. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, tetap GIAKU. Shalom, saya Natalia Kristianti, nomor 6. GIAKU peduli, menginspirasi, dan berdampak. Shalom, saya Lukas Karwoto, nomor 7. GIAKU makin besar, makin berkenan. Shalom, nama saya Daniel Primajaya, nomor urut 8. GIAKU peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Thomas Adiwinarto, nomor urut 9. Mampukan kami melayani GIAKU dengan sungguh. Shalom, nama saya Rian Christian Wiguno, nomor 10. GIAKU Kudus, Honoring God, Inspiring People. Shalom, saya Stephen Adriel Antonia, nomor 11. Berkat dikelola dengan integritas, profesional, dan transformatif. Terima kasih. Shalom, saya Unarjo Sutikno, nomor urut 12. GIAKU bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Saya Esther Tristia, nomor 13. GIAKU maju, bersahabat, mengasihi, dan melayani. Shalom, saya Agnes Kristia Himawan, nomor 14. GIAKU berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus, saya Gunawan Gutiongsin, nomor urut 15. GIAKU bersahabat, berhikmat, berkuasa, dan berbuah lebat. Shalom, saya Markus Diki Sistanto, nomor 16.
Giaku semakin cinta Yesus. Shalom, saya Geti Kustaman, nomor 17. Bersama Yesus, GI aku luar biasa. Shalom, nama saya Hanawati, nomor 18. Giaku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan, nomor 19. Giaku Unity in Diversity. Baik, kepada jemaat bisa mencermatinya, itu tadi calon-calon majelis ya. Ya, akan dilaksanakan pemilihan majelis periode 2024-2028 besok pada hari Minggu 11 Agustus 2024 dalam ibadah raya pertama dan ibadah raya yang kedua. Informasi mengenai peraturan pemilihan dan nama atau calon majelis bisa dilihat di lembar warta jemaat cetak maupun digital. Kemudian untuk pembelian 1 unit mobil, kita bersyukur untuk pembelian mobil ini sudah tertutup dananya. Kami atas nama hamba Tuhan, majelis, gembala, berterima kasih kepada seluruh jemaat yang ambil bagian di dalam persembahan untuk pembelian mobil ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk baptisan air periode yang kedua, dukung dalam doa untuk ketiga saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 jam 4 sore. Dan apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat Minggu 21 Juli 2024, harap jemaat malum. Kemudian untuk kelas bahasa Korea, akan segera dibuka kelas bahasa Korea yang terbuka untuk umum dengan pembagian kategori kelas sebagai berikut. Kategori kelas dasar SMP SMA pada hari Kamis jam 5 sore sampai jam 6 sore. Untuk dewasa pada hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Ya, ini tidak dipungut biaya. Nanti pendaftaran bisa kepada Saudari Kris. Kemudian yang terakhir adalah seminar pasangan suami istri atau pasutri. Akan diadakan seminar pasutri dengan tema Stronger Marriage pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 waktu atau pukul jam 18.30 sampai 21. Tempat di ruang ibadah lantai 2 di sini ya. Pembicara Pendeta Chang Kwifa dan istri Ibu Liana. Kita berdoa supaya ini semua dapat berjalan baik dan lancar. Tuhan berkati kita semua. Sekarang saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, saya mohon bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis bisa menyambutnya. Ada yang baru pertama kali hadir? Di atas? Oke. Kemudian bagi yang berulang tahun, dari hari Senin sampai Minggu hari ini, apabila ada yang berulang tahun silakan berdiri. Ada? Oke ya, nanti delay majelis dan nanti Pak Gembala akan mendoakannya.
Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari dalam minggu depan ini. Jadilah saksi Kristus, jadilah orang-orang yang merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak pewaris kerajaan Allah. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan berkati, berilah tuntunan-Mu, hikmat, kebahagiaan di dalam keluarga. Usia 1 tahun yang Kau tambahkan boleh menjadikan anak-anak-Mu yang berulang tahun menjadi dewasa dalam karakter, dalam rohani, dalam cinta akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang membawa persembahan. Mereka sudah membawa hidup mereka kepadamu. Dan mereka juga membawa persembahan persepuluhan di minggu yang pertama ini. Persembahan persepuluhan adalah ucapan syukur karena berkat-berkat Tuhan di dalam keluarga anak-anak-Mu. Dan mereka yang membawanya Tuhan, biarlah mereka Engkau sendiri yang memberkati. Engkau memberkati persembahan yang lainnya juga. Persembahan untuk diakonia, untuk beasiswa. Kami bersyukur untuk mobil HIS yang sudah tertutup. Kami bersyukur, berkatilah anak-anak-Mu yang sudah memberi ya Tuhan dengan sukacita. Memberikan uangnya untuk membeli mobil yang akan dipakai untuk pelayanan di Gia Kudus ini. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati biarlah kebaikan-kebaikan mereka menuai gelombang kebaikan yang datang dari mana saja. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan-persembahan dalam bentuk apapun. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang berduka Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Yang sedang memasuki masa lansia dan harus terbaring di tempat tidur, Engkau melawat mereka melalui kami ya Tuhan. Mengunjungi mereka satu persatu, mendoakan, memberikan firman Tuhan kepada mereka. Engkau memakai sidang jemaat-Mu ini untuk membangun, saling melengkapi. Juga berkati ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan usaha, dengan rencana untuk traveling keluar kota. Anak-anak muda yang punya karir di perusahaan, berkati. Anak-anak yang sedang studi, yang punya usaha jasa, yang sedang merintis usaha dagang. Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu ini. Setiap kali mereka datang di Betel, di rumah Allah ini, mereka datang diberkati oleh Tuhan dan pulang membawa berkat dari Tuhan. Inilah keyakinan iman kami. Kami berdoa untuk kota ini. Tuhan berikan keamanan, kesejahteraan negara kami juga. Supaya negara kami boleh menjadi aman, tertib, keadilan sosial boleh dinyatakan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati bangsa-bangsa untuk damai satu dengan yang lainnya. Dan jadikanlah kami pembawa damai dan saksi-saksi Kristus di masyarakat dan di keluarga. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas sebagai simbol siap untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, jadilah saksi Kristus di kota kudus dan di mana saja engkau berada. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, mulia, Bapa, sumber damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan Roh Kudus penolong dan penghibur memberkati kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.